selama 5 tahun, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5. Menetapkan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti dijadikan bukti dalam perkara terdakwa Mario. Dan 6. Membuatkan terdakwa membayar biaya perkara jumlah Rp5.000. Silakan duduk. Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari Senin 4 September 2023 oleh Alimin Ribut Sujono, Sarjana Hukum Master Hukum sebagai Hakim Ketua, Tampauli Mahbun, Sarjana Hukum Master Hukum, dan Muhammad Ramdes, Sarjana Hukum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 oleh Hakim Ketua dan didampingi para Hakim Anggota, dibantu Muratno SHMH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri penasihat tim penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, terdakwa serta tim penasihat hukum. Jadi itu putusannya. Atas putusan ini baik pihak terdakwa maupun penuntut umum dapat berpikir-pikir, menerima maupun mengajukan upaya banding. Ya, kami mau berunding dulu majelis sebentar. Ya, kasih kesempatan kami untuk mau berunding dengan. Ya, belum ditutup sidangnya yang mulia. Baik, silakan. Upaya hukum dong, Kak. Dan saudara silakan ditanya. Ya, saudara punya hak pikir-pikir, banding maupun ataupun menerima. Setelah saudara konsultasi sama penasihat hukum saudara mau sampaikan apa? Saya mau banding yang mulia. Baik, dengan demikian. CPU pikir-pikir. Baik, ya. Silakan sesuai dengan prosedur SOP. Ya. Baik, dengan demikian perkara saudara terdakwa Sin Lukas Kotua Pangdian Beban Torwa alias Sin dinyatakan ditutup. Langsung. Itu tadi Ketua Majelis Hakim Alimin Ribut Sujono di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan vonis terhadap terdakwa Shane Lucas dalam kasus penganiayaan berat terhadap David Ozora yang terjadi pada akhir Februari tahun 2023, dan ini tampak Shane Lucas menemui keluarga dan juga kerabatnya pasca pembacaan vonis yang diberikan kepadanya 5 tahun penjara dan juga adanya sebelumnya tuntutan restitusi 120 miliar dengan subsidiar 6 bulan penjara, dan itu bersama-sama dengan para terdakwa lainnya yakni Mario Dandi dan juga anak AG. Ini merupakan vonis yang pertama diberikan kepada terdakwa dalam kasus penganiayaan berat David Ozora. Nanti sidang juga akan ada lanjutan terhadap terdakwa Mario Dandi yang sebelumnya juga telah dituntut 12 tahun penjara dengan pasal 355 ayat 1 KUHP terkait dengan penganiayaan berat disertai dengan perencanaan. Dan ini merupakan sidang saat ini tengah diskors untuk sementara waktu, dan nanti agenda lainnya adalah pembacaan vonis terhadap terdakwa Mario Dandi. Mario Dandi juga sebelumnya telah dikenakan pasal 355 ayat 1 KUHP, subsidiar pasal 353 dan juga jungto pasal 55 terkait dengan penganiayaan berat dengan perencanaan dengan maksimal tuntutan yang waktu itu dibacakan oleh jaksa penuntut umum sebanyak 12 tahun penjara. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis 5 tahun penjara untuk Shane Lucas dalam kasus penganiayaan berat terhadap David Ozora.
menyatakan terdakwa Shane Lucas Rotua Pangondian Lumbuan Toroa alias Shane terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5. Menetapkan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti dijadikan bukti dalam perkara terdakwa Mario. Dan 6. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara jumlah Rp5.000. Silakan duduk. Saat ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah ada jurnalis